Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda sekalian, kali ini Ibu akan membahas materi tentang perkembangan perekonomian masa demokrasi terpimpin. Bagaimana sih perkembangan perekonomian negara Indonesia pada masa demokrasi terpimpin? Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya hero-daring ekonomi. Apa itu hero-daring ekonomi? Itu adalah di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikelola oleh negara. Pengaturan ekonomi berjalan dengan sistem komando. Sikap dan kemandirian ekonomi berprinsip pada berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Beberapa langkah yang dilakukan dalam rangka memperbaiki kondisi ekonomi dan keuangan yang ditinggalkan dari masa demokrasi liberal yaitu: yang pertama adalah pendirian Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Badan ini dibentuk pada tahun 1963 dan dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno. Tugas dari Bappenas ini adalah menyusun rencana jangka panjang dan tahunan nasional daerah, mengawasi dan menilai pembangunan baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat daerah. Kemudian yang kedua adalah devaluasi mata uang atau biasa juga kita sebut dengan centering. Uang kertas pecahan Rp500 dan juga Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp50 dan Rp100. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membendung inflasi yang sangat tinggi pada saat itu, mengurangi jumlah uang yang beredar, dan meningkatkan nilai rupiah. Yang ketiga adalah deklarasi ekonomi atau DEKON. DEKON ini dibentuk atau dikeluarkan pada tanggal 28 Maret 1963. Tujuan dibentuknya DEKON ini adalah untuk yang pertama, menciptakan ekonomi yang bersifat nasional, yang kedua, menciptakan ekonomi yang demokratis, serta yang ketiga, untuk mencapai tahap ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Tetapi pada masa deklarasi ekonomi ini, kondisi ekonomi Indonesia semakin memburuk karena anggaran belanja negara setiap tahunnya terus meningkat tanpa diimbangi dengan pendapatan negara yang memadai. Salah satu penyebab membengkaknya anggaran belanja tersebut adalah pembangunan proyek-proyek mercusuar, misalnya pembangunan Monas, pertokohan Sarinah, dan juga kompleks olahraga di Senayan. Nah, kemudian yang keempat adalah perkreditan luar negeri atau kredit impor. Karena kondisi perekonomian yang sangat merosot mendorong pemerintah berusaha mendapatkan devisa kredit jangka panjang yang harus dibayar kembali setelah 1 ataupun 2 tahun. Dampaknya, ekonomi semakin semrawut dan kenaikan barang mencapai 200-300% pada tahun 1965 yang mengakibatkan aksi penolakan masyarakat. Hal inilah yang kemudian menyebabkan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan menyuarakan aksi-aksi tri tuntutan rakyat atau juga bisa kita kenal dengan Tritura. Nah, itulah tadi video materi pembelajaran yang Ibu sampaikan. Semoga Ananda semua dapat menyerap materi pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada forum diskusi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.